kajian sudah dilakukan dari kajian geopolitik, ekonomi, sosial, lingkungan, demografi, dan lain sebagainya. Tapi memang karena sesuatu hal akhirnya pemindahan ibu kota tidak berhasil dilaksanakan. Lalu kemudian juga di era Soeharto, Presiden Soeharto juga pada tahun 1997 wacana pemindahan ibu kota kembali mengemuka di tengah-tengah publik. Kemudian di era SBY juga muncul kembali pemindahan ibu kota. Dan di era Pak Presiden Joko Widodo, agenda pemindahan ibu kota juga mencuat kembali, ya. Dan ya kalau dilihat dari berbagai upaya, ya, yang dilaksanakan oleh Presiden sebelumnya, akhirnya memang Pak Jokowi yang serius gitu ya untuk memindahkan ibu kota negara. Bedanya kalau dulu Bung Karno memindahkan di kota Palangkaraya, di era Pak Jokowi ini di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Tentu saja pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur juga sudah melalui berbagai kajian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, sama seperti dulu, ya, ketika wacana pemindahan ibu kota mengemuka, selalu menjadi pro dan kontra. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan, ya. Pun juga ketika Presiden Jokowi merencanakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, juga tidak sepi dari pro dan kontra, kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya, ya, perbedaan pendapat di dalam iklim demokrasi, di dalam negara demokrasi sesuatu hal yang wajar, ya, tentu saja. Karena memang pemindahan ibu kota itu, ya, bukan persoalan sepele, ya, tapi merupakan sebuah agenda yang sangat besar, ya, agenda strategis yang berkaitan dengan banyak hal, ya. Kompleksitas pemindahan ibu kota negara itu tidak hanya melibatkan soal teknis saja, tetapi menyangkut banyak hal, ya. Tidak hanya urusan teknis, tidak hanya soal anggaran dan infrastruktur, ya, tetapi juga menyangkut masalah-masalah aspek sosial, ekonomi, ya, lingkungan, hingga persoalan kultural, ya, kultur, persoalan budaya, ya. Kemudian bagaimana memindahkan ribuan manusia, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tentu saja perlu dikaji dari berbagai aspek, ya, sebelum melaksanakan pemindahan ibu kota. Bagaimana dampak ekonominya, bagaimana dampak sosialnya, bagaimana dampak terhadap lingkungan, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi. Nah, anggarannya sangat besar sekali, ya. Oleh karena itu, ya, wajar juga kalau ada masyarakat yang kritis terhadap wacana pemindahan ibu kota. Nah, secara keseluruhan, ya, mega proyek ibu kota negara baru yang sudah dikasih nama Nusantara itu, ya, ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, ya. Jumlahnya diperkirakan antara, ya, sekitar 466 triliun hingga 486 triliun, ya. Dan dari anggaran tersebut, ya, diperkirakan sekitar 19% atau sekitar 80 triliun pendanaan pemindahan ibu kota itu berasal dari APBN, ya. Nah, sisanya itu berasal dari berbagai bentuk kerjasama, apakah itu dengan pihak swasta nasional, swasta asing, dan BUMN, ya. Nah,
karena anggarannya sangat besar, maka ya kita semua, ya tentu saja termasuk yang hadir dalam webinar kali ini, ya selain memberikan support, dukungan terhadap upaya pemerintah melakukan pemindahan ibu kota, ya, tentu saja sebagai warga negara punya hak juga untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya kebijakan. Ya. Karena ini menyangkut uang rakyat, ya, kemudian dampaknya juga akan berimbas kepada masyarakat juga, ya. Nah, oleh karena itu dukungan kita tentu tidak tanpa reserve gitu ya, tetapi harus memberikan juga catatan-catatan kritis agar pelaksanaan pemindahan ibu kota negara itu, ya, yang akan dilakukan itu on the right track dengan harapan masyarakat, harapan kita semua, ya, yang kontras, ya, dengan pemerintah itu bukan hanya persoalan IKS. PKS nanti ke depan setiap kebijakan pemerintah dia akan selalu berusaha untuk menolak, untuk mengambil sikap yang berbeda. Nah, dalam strategi politik itu memang diperlukan diferensiasi, ya. Strategi berbeda. Oh, kalau kelompok A ke sana, oh B ke sini, gitu. Dia ke sini. Nah, ke sini itu artinya dia melihat ceruk pemilih yang bisa dikapitalisasi untuk kepentingan elektoral pemilu. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pemilu 2019 yang lalu, banyak pengamat, banyak peneliti, banyak pihak, termasuk Gosoleh, ya, termasuk Gosoleh, memprediksi PKS tidak lolos parliamentary threshold. Ya. Saya berbeda membacanya. Itu bisa di-track ya di berbagai ulasan saya, analisis saya di berbagai media. Ya. Kalau disurvei, PKS memang cenderung turun pada saat itu. Ya. Nah, saya memprediksi justru suara PKS akan meningkat cukup signifikan di pemilu 2019. Ya. Dari pemilu 2014 ke 2019, PKS akan mengalami kenaikan perolehan suara yang cukup signifikan. Ya. Nah, kenapa? Ya. Karena PKS sengaja mengambil posisi diametral, ya, berhadapan-hadapan dengan rezim. Nah, ternyata strategi PKS itu berhasil. Selain membuat satu strategi diametral yang sengaja membuat garis demarkasi gitu ya. Nah, garis pembatas gitu antara PKS dengan pemerintah. Ya. Itu strategi Bapak dan Ibu sekalian. Makanya saya menganalisis pada saat itu. Ada 2019 itu ada beberapa partai yang di luar pemerintahan. Artinya sebut sajalah partai oposisi gitu ya. Nah, ada Demokrat, ada Gerindra, ada PKS, ya. Tetapi dari ketiga partai yang di luar pemerintahan atau partai oposisi itu, ya, kalau lihat trennya, ya, kenaikannya itu PKS luar biasa kenaikannya itu, karena dia mengambil posisi tegas, ya, berseberangan dengan pemerintah. Targetnya adalah pemilih yang tidak puas dengan pemerintahan. Nah, masih ingat Bapak Ibu sekalian ketika sebelum hampir 2 tahun itu ya, 2 tahun menuju 2019, itu PKS sudah membuat strategi yang kontra dengan pemerintahan Jokowi pada saat itu. Ya, masih ingat dengan hashtag ganti presiden? Ya. 2019. Nah, hashtag ganti presiden tidak hanya hashtag di media sosial, tapi kemudian dia diorganisir di berbagai daerah. Akhirnya gerakan ganti presiden tidak hanya berhenti di hashtag di media sosial, tetapi sengaja kemudian
menjadi gerakan real, ya, tidak hanya di dunia maya tetapi di dunia nyata. Gitu. Di berbagai daerah, di Rio, di Solo, di berbagai daerah, di Jakarta dan sebagainya, mereka turun jadi presiden. Mereka PKS ingin menunjukkan ini loh partai yang konsisten oposisi dengan pemerintah. Gitu. Nah, jadi nggak perlu heran kalau PKS akan selalu mengambil sikap yang berbeda dengan pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024. Ya. Nah, tujuannya yaitu hanya untuk kepentingan elektoral. Nah, lalu bagaimana tugas kita? Ya, tugas kita, tugas Gus Soleh, ya, tugas kita semua yang hadir di sini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, membangun awareness kepada masyarakat, menyadarkan kepada masyarakat bahwa ya termasuk membongkar strategi PKS, ya. Nah, sehingga masyarakat itu tidak tertipu oleh strategi dan taktik politik PKS. Ya. PKS itu ya di satu sisi anti Syiah, tetapi di sisi lain PKS juga menggunakan taktik dan strategi Syiah, ya, sering menggunakan sering melakukan takziah, gitu ya. Nah, jadi taktik Syiah juga dipakai oleh PKS untuk kepentingan politiknya. Nah, ya, itu juga digunakan. Dia menggunakan misalnya begini, ya, PKS itu gencar sekali di Jawa, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, sedikit Jawa Barat, gitu ya. Nah, selalu melakukan ini program lomba kitab kuning, ya, baca kitab kuning. Lalu sejak kapan PKS membaca kitab kuning, ya? Nah, kemudian setiap misalnya 17 Agustus atau 1 Juni, lomba pidato Bung Karno, lomba menulis artikel Soekarno, dan sebagainya. Nah, tapi dalam konteks taktik politik sih sah-sah saja, gitu ya. Oh, boleh, itu nggak dilarang, gitu. Itu kan kecerdikan seorang kader partai, ya, yang mampu membuat taktik dan strategi yang efektif, gitu. Nah, ya karena ini pertarungan bebas, maka ya kita juga tidak boleh kalah, gitu. Tidak boleh kalah cerdas, kalah cerdik. Kita harus lebih cerdik, lebih pintar, lebih cerdas dari mereka, gitu. Nah, oleh karena itu tadi strateginya adalah membongkar skenario, taktik, dan strategi PKS kepada masyarakat agar tidak tertipu, agar tidak terjebak. Nah, terakhir Bapak Ibu, ya, kita semua memang perlu optimis, ya, terkait dengan agenda pemindahan ibu kota. Saya pribadi dari dulu berharap sebelum Pak Jokowi, ya, ketika saya baca literasi pemikiran Bung Karno, kemudian membaca berbagai perkembangan negara-negara yang melakukan pemindahan ibu kota, ya. Ini saya sadar saya harus kritis di satu sisi lain saya sangat setuju kalau ibu kota negara Republik Indonesia harus segera dipindah, ya. Tentu saja diperlukan sikap kritis kita untuk mengawal agenda pemindahan ibu kota agar sesuai dengan harapan masyarakat, agar on the right track dengan cita-cita pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.